Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fadila Utama. Saya merupakan Duta Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Di sini saya akan menyampaikan materi keluarga sadar hukum. Kita akan mempelajari satu, apa itu keluarga sadar hukum. Yang kedua, hak asasi manusia dan kewajiban pelajar. Yang ketiga, pendidikan anti korupsi. Yang keempat, akhlakul karimah. Yang kelima, bela negara. Yang keenam, Badan Narkotika Nasional atau BNN. Pengantar. Tahukah kamu, menurut Feldman tahun 1998 dikutip oleh Suprajitno tahun 2004.21, keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterkaitan aturan emosi, dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Menurut Hasibuan tahun 2012, kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Utrecht, definisi hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Pengetahuan kesadaran hukum wajib dilaksanakan semua pihak atau warga negara hukum suatu sistem yang menggunakan untuk mengatur. Yang kedua, munculnya hukum adanya manusia, mengatur norma, rambu-rambu kehidupan masyarakat. 3. Fungsi hukum, mengikat, mengatur semua aturan kehidupan, serta regulasi dan sanksi dalam pengaturan jalannya roda pemerintahan. Hukum dan sanksi sejatinya tidak pernah bisa terjadi apabila kesadaran hukumnya tinggi, serta hukum itu memiliki sifat mengikat dan memaksa, atas dasar kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pemahaman kesadaran hukum didasari dengan pengetahuan tentang hukum, pemahaman akan hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum. Kita terhadap orang lain menerima hukum yang pasti harus kita taati. Bagaimana agar bisa terwujud kesadaran hukum itu? Tindakan. Adanya pelanggaran akan timbul sanksi dan mentaati aturan penghargaan. Pendidikan. Memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran hukum diri sendiri, dan menerima pendapat orang lain. Kampanye merupakan bentuk pengenalan terhadap hukum. Yang selanjutnya, apa itu keluarga sadar hukum? Keluarga sadar hukum itu didasari oleh 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.PR.08.10 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia nomor M.PR.08.10 tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum. 2. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PHN.03.05/73 tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan atau desa kelurahan sadar hukum. 3. Lampiran 5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor PHN.03.05/73 tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa atau kelurahan sadar hukum. 4. Peraturan Gubernur nomor 83 tahun 2009 tentang pedoman penyuluhan hukum di Jawa Barat. 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 15 tahun 2014 tentang petunjuk teknis lomba desa atau kelurahan sadar hukum. Dasar hukum keluarga sadar hukum yaitu dapat dibaca di layar. Nota kesepahaman bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Kantor Pelaksana Tugas Pokok Kementerian Pertahanan Provinsi Jawa Barat, BNN Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang
sinergitas pelaksanaan penerangan dan penyuluhan hukum dan hak asasi manusia di Provinsi Jawa Barat. Bisa dibaca ya. Oke, selanjutnya. Keluarga Sadar Hukum, biasa disingkat Kadarkum, adalah wadah yang berfungsi menghimpun pelajar, generasi muda, dan warga negara yang kemauannya tinggi untuk meningkatkan pemahaman tentang kesadaran hukum bagi dirinya dan orang lain. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup di dalam setiap aparatur dan masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan terhadap norma-norma atau peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah pembinaan. Pembinaan adalah suatu upaya meningkatkan kualitas pemahaman tentang kesadaran hukum yang menyasar bagi para pelajar, kelompok muda, serta masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga penyuluh atau para duta hukum. Yang selanjutnya tujuan. Yang pertama, mewujudkan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat. Yang kedua, sehingga setiap aparatur dan anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dan yang terakhir, mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Indikator kesadaran hukum yang pertama, mentaati dan sadar pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, pengetahuan tentang isi peraturan hukum, law acquaintance, menyadari dan faham aturan hukum-hukum sebagai anak, pelajar, dan masyarakat. Yang ketiga, sikap taat pada norma etika yang berlaku di masyarakat. Yang terakhir, pola-pola perikelakuan hukum yang berlaku, legal behavior. Yang selanjutnya, hak asasi manusia dan kewajiban pelajar. Tahukah kamu HAM itu apa? Bagi yang belum tahu, mari simak penjelasan berikut ini ya. Hak asasi manusia atau disingkat HAM adalah karunia Allah yang melekat pada setiap diri manusia sejak dalam kandungan, kepada setiap manusia yang tidak dapat diganggu ataupun digantikan dengan cara apapun. Sebenarnya, hak manusia adalah hak yang dibatasi oleh hak orang lain. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir dan secara kodrati melekat karenanya tak bisa diganggu-gugat oleh sebab sifatnya mutlak. Adapun macam-macam hak asasi manusia yaitu hak asasi peradilan, di mana seseorang berhak mendapatkan pembelaan hukum dan persamaan perlakuan di hadapan pengadilan. Hak asasi pribadi, personal right, seperti hak hidup, hak bebas bergerak, hak bebas menyatakan pendapat, hak bebas aktif dalam memilih suatu organisasi, hak bebas untuk memilih, hak bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan aturan di negaranya. Yang selanjutnya hak asasi politik, political rights, hak asasi hukum, dan hak asasi ekonomi. Macam-macam HAM. Yang pertama, berhak atas status kewarganegaraan, bebas memeluk agama, memilih pendidikan, pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah manapun, serta berhak kembali, berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi, lingkungan, dan sosial, kebebasan, kepercayaan, dan meyakini menyatakan pikiran sesuai dengan hati nurani, berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan perlindungan dari ancaman, ketakutan. Bebas dari penyiksaan, hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya macam-macam HAM, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, berhak atas jaminan sosial, mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Yang selanjutnya adalah pembatasan HAM. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan dalam suatu masyarakat ketertiban umum dan demokratis. Kewajiban seorang pelajar. Apa sih kewajiban seorang pelajar itu? Yang pertama, menghormati HAM orang lain. Yang kedua, bijak dalam melaksanakan HAM dan hormatilah HAM orang lain. Yang ketiga, melaksanakan HAM secara bertanggung jawab. Yang keempat, HAM tidak berarti bebas mutlak karena ada HAM orang lain di dalamnya. Mentaati peraturan perundang-undangan. Di dalam HAM ada pertanggungjawaban. Yang selanjutnya adalah pendidikan anti korupsi. Berani jujur hebat, ayo. Yang tidak jujur hidupnya, mari berubah. Implementasi pendidikan anti korupsi di Jawa Barat.
Rancangan Pergub Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Barat, yaitu Pergub yang dirancang selaras dengan arahan pemerintah pusat. Pergub tentang pendidikan anti korupsi dirancang dalam melibatkan seluruh OPD dalam implementasinya. Insersi melalui beragam aktivitas di setiap OPD sehingga bersifat preventif. Perbub atau perwal atau kota di Jawa Barat selaras dengan Pergub Jawa Barat. Ini dia bisa dibaca ya, Peraturan Gubernur Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Barat yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil pada tanggal 2 Oktober 2019. Bisa dibaca ya. Oke, selanjutnya. Rencana implementasi pendidikan anti korupsi di Jawa Barat di bidang pendidikan. Pendidikan anti korupsi diimplementasikan melalui manajemen berbasis sekolah. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di Jawa Barat dilaksanakan melalui kegiatan 1. Intrakurikuler, 2. Kokurikuler, dan 3. Ekstrakurikuler secara kreatif dan terpadu. Rencana implementasi pendidikan anti korupsi di Jawa Barat di bidang pendidikan yaitu meliputi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Muatan materi pendidikan anti korupsi di Jawa Barat diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan. Muatan materi pendidikan anti korupsi dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan peserta didik, dan peserta didik. Capaian implementasi pendidikan anti korupsi meliputi kompetensi 1. Sikap, 2. Pengetahuan, 3. Keterampilan. Karakteristik daerah di Jawa Barat. Karakteristik daerah adalah nilai-nilai karakter berbasis kearifan lokal di Jawa Barat seperti nilai bakti, niti bukti, niti harti, niti surti. Ada cerdas ilmu, religius iman, karakter akhlak, fisik mental sehat. Tahapan implementasi pendidikan anti korupsi di Jawa Barat. Inisiatif merancang. Yang kedua, menyertakan peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan jejaring. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran, contohnya PPKN. Yang sesuai dengan kurikulum, melakukan evaluasi pembelajaran, sinergitas dengan lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya, masyarakat, dan lembaga informasi. Pelaksanaan implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMA atau SMK. Yang pertama, pembentukan tim pada distrik. Tim melibatkan unsur pejabat, cabang dinas, pengawas sekolah, serta dibentuk di masing-masing sekolah. Yang kedua, insersi pada mata pelajaran PPKN. Pendidikan anti korupsi masuk pada KD kompetensi dasar mapel PPKN tentang hukum dan lembaga-lembaga. Diharapkan peserta didik memahami tentang pencegahan korupsi sejak dini. Contohnya ya, tidak mencontek, memunculkan karakter yang jujur, disiplin, yang bertanggung jawab. Menjadi bagian materi pada PLS. Penunjukan sekolah piloting yaitu SMA 8 Bandung, 2 Bandung, 27 Bandung, SMK 3 Bandung, 8 Bandung, 9 Bandung, SLB sekolah luar biasa ya, yaitu SLBN A Kota Bandung, SLBN Kapten Halim Purwakarta. Yang selanjutnya, panduan pelaksanaan PLS SMA SMK Provinsi Jawa Barat tahun 2021 bisa dibaca ya. Dari struktur, terus materi, narasumber, fasilitator, Jabar Masagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan Jabar Masagi. Jabar Masagi merupakan program pendidikan karakter yang berbasis budaya Jawa Barat yang menumbuhkan niti surti, niti harti, niti bukti, dan niti bakti sehingga dapat terwujud generasi masa depan Jawa Barat yang beriman, berkarakter, sehat, dan cerdas. Akhlakul karimah. Penguatan akhlakul karimah bagi pelajar. Kenapa sih akhlakul karimah sangat penting? Sebelum itu, apa sih akhlakul karimah? Akhlakul karimah itu terdiri dari dua kata ya. Akhlak yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat atau kebiasaan. Karimah merupakan mulia, terpuji, baik. Lawannya adalah mazmumah, jelek atau tercela. Tujuan akhlakul karimah adalah agar setiap orang yang bertingkah laku sesuai dengan adat istiadat yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Dasar-dasar akhlakul karimah. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Yang selanjutnya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islami adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Sasaran akhlakul karimah. Yang pertama, akhlak kepada Allah pencipta. Yang kedua, akhlak kepada manusia. Yang ketiga, akhlak kepada lingkungan, baik itu hewan, tumbuhan, dan apapun yang di sekitar kita. Dianggap gaul zaman now. Remaja selalu mendapat tanggapan yang beraneka ragam. Kesan yang ada dalam benak masyarakat cenderung negatif. Perkelahian antar pelajar, pornografi, kebut-kebutan, tindakan kriminal, pengedaran dan pesta obat-obat terlarang. Bahkan yang sekarang lagi heboh adalah dampak pergaulan bebas yang semakin mengkhawatirkan. Berikut adalah cara-cara untuk menjauhi hal-hal negatif. Yang pertama, menutup aurat. Islam telah diwajibkan untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan dan kebersihan hati. Tujuannya agar tidak menimbulkan fitnah, tidak membangkitkan nafsu birahi yang bisa merujuk ke perbuatan zina. Yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan karena sampai ada batasnya. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Berikut dasar hukumnya, yaitu Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Batasan-batasan. Batasan-batasan dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yaitu dilarang di tempat sepi. Karena yang ketiga adalah syaitan. Mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya menjurus pada perzinaan. Itu semua adalah bujuk rayu syaitan. Tata cara pergaulan remaja. A. Mengucapkan salam. B. Meminta izin. Yang artian ini kita tidak boleh meremehkan hak-hak atau milik teman. Yang C. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Yang D. Bersikap santun dan tidak sombong. F. Tidak boleh saling menghina. E. Berbicara dengan perkataan yang sopan. G. Tidak boleh saling membenci dan iri hati. H. Mengisi waktu luang dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Bela negara. Mengapa negara harus dibela? Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Siapa yang harus membela negara? Di dalam gambar ada tentara, ada DPR, guru, ada seorang satpam apa itu ya. Terus mahasiswa, ada pelajar. Intinya orang yang harus membela negara adalah seluruh warga negara Indonesia. Kita lahir di NKRI. Kita makan dari hasil di bumi NKRI. Kita tumbuh dan hidup di NKRI. Kita bekerja di NKRI. Kita mati di NKRI. Semua yang kita lakukan dari mulai kita lahir, kita makan, kita tumbuh dan hidup, kita bekerja, bahkan kita mati, semua didedikasikan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tatanan dasar bela negara adalah tingkatan yang mendasar, melandasi cara bertindak guna melindungi negara dari segala bentuk ancaman, guna menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup NKRI. Sebelumnya, kita kan sudah membahas bela negara ya, teman-teman. Sebelumnya, apakah itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai yang dikembangkan: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. 1. Cinta tanah air, mengenal, memahami, dan mencintai wilayah nasional, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, melestarikan dan mencintai lingkungan hidup, memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia, mengenal dan memahami dan mencintai wilayah nasional, menjaga nama baik. Ini adalah gambar-gambarnya ya. Yang 2, sadar berbangsa dan bernegara Indonesia, membina kerukunan, mencintai budaya dan bangsa produk dalam negeri, mengakui, menghargai, dan menghormati bendera merah putih, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan,
3. Yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dengan cara memahami nilai-nilai Pancasila, melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yakin pada kebenaran Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara Republik Indonesia. Sebelumnya pengertian ancaman. Ancaman adalah setiap usaha, kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, dan perang saudara. Ancaman-ancaman non-militer yaitu ancaman yang berdimensi ideologi, ancaman berdimensi politik, dan ancaman berdimensi ekonomi. Adapun yang lainnya yaitu ada ancaman berdimensi sosial, teknologi dan informasi, dan keselamatan umum. Badan Narkotika Nasional. Bahaya penyalahgunaan narkotika. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, ya, dan ada yang lain, Peraturan Kepala BNN, Peraturan Kepala BNN Nomor 16, dan lain-lainnya bisa dibaca ya, kawan-kawan. Penggolongan jenis narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 35, golongan 1 terdiri 60 jenis, yaitu yang kita kenal ada kokain, ganja, heroin, MDMA, metafetamin, dan sebagainya. Ini golongan 1 digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan 2 terdiri 86 jenis, morfin, metadon, petidin, digunakan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan. Golongan 3 14 jenis, kodein, propiram, buprenorfin, dextro, dan lain sebagainya. Itu juga digunakan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan. Ciri fisik penyalahgunaan narkoba ini ya, kalau misalkan kita sedang bermain di luar atau kita sedang berpergian ke suatu tempat, melihat ada orang dengan gejala mata merah, bau badan yang khas menyengat seperti itu ya, pernapasan lambat dan dangkal, sering tertawa sendiri, itu adalah contoh ciri fisik penyalahgunaan narkoba. Perilaku yang mengindikasikan penyalahgunaan narkoba yaitu aktivitas tidur terganggu, perubahan perilaku makan dan minum, menjadi pribadi yang emosional dan sensitif, kekacauan cara berpikir, perubahan PIR, kebutuhan yang uang bertambah. Ini dia ya, bisa dilihat ada alur layanan rehabilitasi, ada registrasi, tes urin, asesmen, rehabilitasi, pasca rehabilitasi. Ada 2 jenis rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ada rawat jalan, rawat inap. Tujuannya yaitu mampu menjaga proses pemulihan, beradaptasi dengan lingkungan sosial secara mandiri. Akronim dari P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Bisa dilihat di gambar itu ada ganja ya. Pilar 1 pencegahan, yakni pencegahan meliputi advokasi, diseminasi, atau penyebaran informasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan bahayanya narkoba. Kita bisa merumuskan tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi paham. Pilar 2 yakni pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat tahu dan mau berpartisipasi aktif dalam memberantas permasalahan narkoba dalam hidup bermasyarakat secara mandiri, sehat, dan sejahtera. Cuek menjadi peduli, rentan menjadi imun. Pilar ketiga, pemberantasan, yakni memotong jaringan antara pemasok dengan pasar. Hukum pasar, supply and demand. Pilar 4, rehabilitasi. Ini ya, ada gambar, are you on drugs? Apakah kamu menggunakan narkoba? Seperti itu ya. Pemulihan medis dan psikososial, aftercare, sehingga secara fisik dan mental menjadi pulih dari ketergantungan. Rehab itu menjadikan yang sakit menjadi sehat. Penyalahgunaan narkoba menjadikan yang sehat menjadi sakit ya. Bisa digarisbawahi ini dua kata ini, 2 kalimat ini. Pilar 5 yakni hukum dan kerjasama. Narkoba merupakan sindikat, bukan kejahatan biasa. Kejahatan yang dimaksud adalah 1. Kejahatan terorganisir,
Yang kedua, kejahatan lintas daerah dan negara. Yang ketiga, kejahatan luar biasa, Indonesia darurat narkoba. Bisa dilihat ya, generasi pemuda penerus bangsa itu kok ngelem seperti itu. Itu jangan dicontoh ya teman-teman. Itu hal-hal yang negatif. Melalui Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, kita bisa menegakkan hukum-hukum, kita bisa memberantas penyalahgunaan narkoba, kita bisa menumbuhkan perilaku sadar hukum di lingkungan para pelajar. Menurut Ridwan Kamil ini ya, sambutan Gubernur Jawa Barat dalam arahan FPSH HAM Jawa Barat 11 Januari 2019. Upaya Pemda Jawa Barat dalam mewujudkan pelajar sadar hukum telah terbit Keputusan Gubernur 180.0/Kep.048/Distrik 2018 tentang TIM. Menurut Ridwan Kamil, kesadaran hukum dan hak asasi manusia bagi pelajar pada jenjang sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, dan madrasah aliyah atau sederajat di Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2018. Selain itu telah terbit pula Keputusan Gubernur nomor 180/1341/Distrik 2018 tentang Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan tanggal 19 Desember 2018. Sambutannya yaitu, Forum Pelajar Sadar Hukum ini hadir untuk mewujudkan proses kesadaran hukum di kalangan peserta didik jenjang sekolah menengah atas derajat, di mana ini merupakan salah satu wadah aktivitas dalam kesadaran hukum dan akan menjadi bekal saat pelajar nanti turun ke masyarakat dan dapat menyebarkan virus positif untuk mengajak pelajar lain agar tidak melakukan berbagai perilaku yang berisiko serta melanggar hukum dan HAM. Untuk selanjutnya, kami berharap agar segera dikembangkan pula sekolah sadar hukum dan HAM dengan indikator sudah memiliki forum pelajar sadar hukum, bebas dari narkotika, tidak ada tawuran, tidak ada bullying, tidak ada pungutan liar, tidak ada perbuatan mencontek, tidak ada plagiat, serta taat terhadap aturan lalu lintas. Itu sambutan Gubernur Jawa Barat sebagai pembina dalam arahan FPSH HAM Jawa Barat 11 Januari 2019. Legalitas keberadaan FPSH HAM di Provinsi Jawa Barat. Ada Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 180.05/Kep.648 Distrik 2018. Bisa dibaca ya teman-teman. Ini adalah dasar hukum keberadaan Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Jawa Barat. Ada Keputusan Gubernur. Oke, selanjutnya kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesadaran hukum dan HAM di daerah Provinsi Jawa Barat. Deklarasi Pelajar Jawa Barat Sadar Hukum. Nih gambar-gambarnya ya. Wih. Penobatan Duda Hukum dan HAM Jawa Barat. Deklarasi Pelajar Jawa Barat tolak intoleransi. Kunjungan bela negara ke Akmil atau AAL atau AAU atau Akpol. Pembinaan atau penguatan pelajar sadar hukum. Pasagi, pelajar saling berbagi, pengembangan kreativitas. Lomba Kadarkum atau lomba LCC Hak Asasi Manusia. Ini dia kegiatan-kegiatan di masa pandemi, yaitu sering mengadakan Zoom meeting untuk pertemuan membahas apa yakah yang harus dilakukan untuk memberantas masalah-masalah yang timbul di dalam keluarga, masyarakat, pelajar ya. Terima kasih. Membangun generasi muda, harapan masa depan yang memiliki karakter dengan wawasan kebangsaan, dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Jadilah pemimpin panutan suri tauladan bangsa dan negara. Forum Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat bertempat di Sekretariat di Eks Gedung Balai Budaya dan Bahasa Lantai 1 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Jalan Dr. Rajiman nomor 6 Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung 40171. Media informasi ada situs Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Surel, WhatsApp. Gabung di Instagram @fpshjabar. Mari kita sebagai pelajar menjadi panutan, menjadi role model dalam menyebarluaskan menurut Bapak Ridwan Kamil virus-virus positif agar seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jawa Barat itu menjadi taat hukum, sadar hukum, menjauhi perilaku-perilaku yang negatif. Mari gabung di FPSH Jawa Barat.
Terima kasih. Jabar juara.